pada malam hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan situasi COVID-19. Yang pertama, kami mau menyampaikan bahwa hari ini dilaporkan ada 2 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh oleh tim RSUD Mimika. Jadi secara kumulatif jumlah pasien COVID-19 di RSUD Mimika berjumlah 10 orang, dan dengan bertambahnya jumlah pasien sembuh maka secara kumulatif di Kabupaten Mimika pasien COVID-19 yang telah sembuh sebanyak 13 orang. Angka kesembuhan ini tentu saja kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim medis di RSUD Mimika dan juga kepada seluruh masyarakat yang selalu mendoakan medis dan juga mendoakan semua pasien maupun keluarga yang terdampak COVID-19. Sehingga kalau kita bandingkan angka kesembuhan ini dalam 2 minggu terakhir, pada tanggal 15 April lalu, angka kesembuhannya adalah 15%, dan dalam 2 minggu ini dari tanggal 15 April hingga 30 April, angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika meningkat sangat bermakna, yaitu 5% di Kabupaten Mimika sebesar 20%. Dibandingkan dengan jumlah kasus kematian akibat COVID-19, maka terjadi penurunan, yaitu di 2 minggu lalu penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit. Kami juga ingin menyampaikan, dilaporkan ada penemuan baru untuk orang yang ditetapkan statusnya sebagai PDP sebanyak 9 orang, dan seluruhnya dari Rumah Sakit Tembagapura. Dengan bertambahnya 9 kasus ini, total PDP secara kumulatif dan dipantau sebanyak 73 orang. Kemudian bagaimana hari ini atau seberapa besar jumlah pasien COVID-19 yang dirawat? Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada tim gugus, sebanyak 48 pasien COVID-19 yang sedang dirawat dengan jumlah terbanyak yaitu di Rumah Sakit Tembagapura sebanyak 29 orang, sementara di RSUD Mimika ini ada di 2 bagian, yaitu di rumah sakit sendiri sebanyak 11 orang, dan di shelter ada 8 orang pasien COVID-19 yang dirawat. Tentu saja dengan gejala ringan. Selain pasien COVID-19 yang dirawat, hari ini juga sejumlah 39 PDP pasien dalam pengawasan yang juga dirawat, dan sebagian besar ada di Rumah Sakit Tembagapura. Dari 39 PDP, 27 orang sedang dirawat oleh tim medis Rumah Sakit Tembagapura, sementara di RSUD Mimika dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat masing-masing sebanyak 6 orang. Teman-teman pers, di hari ini kami menerima laporan dari tim gugus provinsi yang mana terjadi penambahan 9 kasus COVID-19 positif, dan 9 ini berasal dari Rumah Sakit Tembagapura. Dan dengan bertambahnya 9 ini, maka secara kumulatif kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika berjumlah 64 kasus dengan jumlah terbanyak ada di wilayah Kelurahan Tembagapura. Di hari ini juga perlu kami sampaikan bahwa dari 9 kasus COVID-19 positif dengan nama-nama inisial, yaitu kasus 056 dengan inisial DSA, laki-laki berusia 48 tahun, kemudian kasus 057 dengan inisial DDR, laki-laki 51 tahun, yang berikut kasus 058 dengan inisial STA, laki-laki usia 51 tahun, dan kasus berikutnya adalah kasus 059 dengan inisial INC, perempuan usia 38 tahun. Kemudian kasus 060 dengan inisial AGJ, laki-laki usia 40 tahun. Kasus 061 dengan inisial TWD, laki-laki usia 49 tahun. Kemudian kasus 062 inisial EPS, laki-laki usia 40 tahun.
Yang berikut kasus 063 laki-laki usia 45 tahun dengan inisial YHN. Kemudian yang terakhir kasus 064 dengan inisial MNN, laki-laki usia 57 tahun. Dan semua pasien ini ada di Rumah Sakit Tembagapura. Kami juga menyampaikan bahwa selain kasus yang terkonfirmasi dengan PCR dan dinyatakan positif, kami juga melakukan penjaringan kasus dengan kontak erat, sehingga sejak tanggal hari Sabtu kemarin sampai hari ini 31, jumlah orang yang sudah dilakukan rapid test atau tes cepat sebanyak 978 orang. Dari 978 orang ini, yang ditemukan positif sebanyak 208 orang, atau secara presentasi sebanyak 21,26%. Pasien yang sembuh yaitu pasien dengan pasien 011. Pasien 011 dengan inisial RMS, perempuan usia 42 tahun yang tinggal di Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru. Kemudian pasien 016 dengan inisial RNR, perempuan usia 48 tahun yang tinggal di wilayah Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru. Laporan hari ini yaitu PDP terkonfirmasi menjadi COVID itu ada 8 orang, itu dari Rumah Sakit Tembagapura. Sehingga secara kumulatif dari sampai kemarin itu jumlahnya 81 orang. Namun karena laporan hari ini 8 orang yang dinyatakan positif dari PDP dan juga 1 orang dari OTG, sehingga PDP tersisa 73 orang. Dan OTG dari jumlah sebelumnya 64 orang dan 1 dinyatakan positif, maka tersisa OTG adalah 63 orang. Tadi sore saya dan tim gugus Dinas Kesehatan Provinsi itu melakukan diskusi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak PT Freeport. Yang pertama adalah data-data kesehatan. Ini sudah sangat jelas peningkatan kasus sangat bermakna. Kondisi hari ini dengan bertambahnya 9 kasus, maka posisi kasus di Tembagapura ini sudah jauh lebih tinggi daripada kasus Kabupaten Timika, di wilayah Kota Timika. Padahal kalau kita bandingkan menurut jumlah penduduk, jika kalau hari ini rata-rata kalau para karyawan wilayah PT Freeport itu sebanyak lebih kurang 10 sampai 15 ribu, jika dibandingkan dengan penduduk di Distrik Mimika Baru yang rata-rata lebih kurang 166 ribu, maka sebenarnya jumlah kasus COVID-19 ini di Tembagapura sangat tinggi. Oleh karena itu, kami sepakat untuk pada video conference besok, pesan dari tim gugus Dinas Kesehatan Papua, yaitu untuk melakukan upaya percepatan melalui rapid test secara massal. Yang kedua, sudah seharusnya menghentikan beberapa aktivitas di wilayah Tembagapura. Dan yang ketiga, sejumlah karyawan yang sehat ataupun mungkin yang dinyatakan sebagai OTG, ODP itu bisa diisolasi secara terpisah di wilayah-wilayah yang berbeda. Misalnya diturunkan di 38 ataupun di Timika. Jadi itu harapan yang dilakukan. Memang kami sendiri sangat khawatir kalau melihat jumlah ini lebih kurang hari ini di Rumah Sakit Tembagapura itu ada 66 orang yang sedang dirawat, baik dalam status sebagai kasus COVID-19 maupun sebagai PDP.
Yang jelas tawaran yang akan kami lakukan adalah tinggal memilih apakah pasien COVID tetap dirawat di atas, termasuk ODP, OTG, dan PDP, dan orang sehat yang diturunkan, ataukah sebaliknya, orang sehat yang tetap dipertahankan di wilayah Tembagapura, dan sejumlah terutama OTG, ODP yang diturunkan di Timika untuk kemudian ditangani secara bersama-sama. Sudah pasti terkait dengan jumlah tempat tidur, kami pikir tempat tidur tidak akan pernah cukup. Karena Rumah Sakit Tembagapura adalah rumah sakit pertama, dengan jumlah fasilitas tempat tidur sangat terbatas, tenaga pun terbatas. Sedangkan hampir setiap hari ada penambahan PDP, dan dalam rata-rata setiap minggunya ada dari PDP tersebut dinyatakan sebagai pasien COVID-19. Ini akan berpengaruh penting terhadap meningkatnya angka kematian bagi pasien COVID-19. Kemudian akan meningkatkan penyebaran secara masif, kecepatan penyebaran COVID-19 kepada para karyawan. Data-data kesehatan inilah yang kami pikir harus menjadi perhatian serius. Namun kami yakin dan kami percaya dalam diskusi kami dengan pihak atau representasi dari PT Freeport Indonesia yang juga merupakan gugus tugas, komunikasi sangat intensif sehingga sepertinya akan ada titik temu. Nah, titik temu seperti apa? Nanti besok kita akan mendengar dan kami akan menyampaikan kepada masyarakat Mimika melalui tim pers ini bagaimana kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Mimika dengan pihak PT Freeport Indonesia. Jika memang ada keputusan yang harus diambil, maka mestinya sebabnya itu yang harus diselesaikan. Kalau memang sebabnya misalnya karena persoalan isolasi, maka inilah yang persoalan isolasi ini yang harus diselesaikan. Isolasi dalam arti isolasi terhadap PDP, ODP maupun OTG yang disebut sebagai isolasi mandiri, mungkin mereka ada di barak, inilah yang harus diselesaikan. Kalau memang persoalannya adalah penularan yang terlalu cepat oleh karena social distancing tidak bisa dilaksanakan, maka sebab inilah yang harus diselesaikan, yaitu harus melaksanakan social distancing. Untuk upaya pengendalian ini harus kita selesaikan pada sebab. Saya sendiri tidak bisa melihat ini secara rinci, karena kalau kasus yang dilaporkan ke kami adalah kasus COVID-19 menurut barak. Nah, ini tidak bisa berdiri sendiri. Kami bisa memberikan gambaran secara utuh jika PDP, COVID, OTG maupun ODP itu pada barak mana saja. Demikian sebaliknya. Tetapi kalau melihat hampir setiap hari ada penambahan kasus, kami pikir wilayah di Tembagapura ini kan sangat terbatas, sangat kecil itu. Kepadatannya kalau kita mau melihat proporsi yang di 68, barak, kemudian luas wilayah barak dan juga jumlah karyawan, maka ini sangat mepet sekali. Artinya kemungkinan sudah tidak ini penyebarannya kemungkinan ini masif dan sudah merata. Menurut kami, ditambah dengan suhu yang dimana kita tahu curah hujannya jauh lebih tinggi dibandingkan kota Timika. Tapi apapun kondisi Tembagapura sampai malam hari ini, saya sangat berharap kita semua tetap bersabar, kemudian kita semua tetap berpikir secara jernih. Kami yakin bahwa para rekan tim gugus tugas di wilayah PT Freeport juga pasti akan melakukan langkah-langkah yang terbaik buat para karyawan. Nanti hal-hal yang disampaikan oleh para rekan-rekan wartawan yang saya tidak bisa jawab, sebagaimana kondisi di Tembagapura, ini akan menjadi catatan untuk bisa kami sampaikan juga untuk ada gambaran situasi. Saya pikir teman-teman pers, saya sangat berharap bisa memberikan kesempatan juga kepada teman-teman tim kesehatan yang ada di Rumah Sakit Tembagapura dan juga di tim investigasi Public Health Malaria Control untuk bekerja, untuk menyiapkan data-data. Saya sangat berharap di malam hari ini masalah kemanusiaan. Saya mengajak teman-teman wartawan mungkin bisa menulis ini supaya juga menjadi kekuatan bagi teman-teman kami yang ada di Rumah Sakit Tembagapura maupun
tim investigasi di wilayah Tembagapura. Saya sebenarnya lepas daripada tim gugus, sebagai orang kesehatan, saya merasa prihatin dengan situasi yang terjadi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dengan cuaca, dengan situasi keamanan, jumlah tenaga yang sedikit, kasus yang menyebar secara cepat dan masif, pasti akan ada kepanikan. Oleh karena itu saya sangat berharap tim pers juga paling tidak, karena kita adalah satu tim, bisa memberikan support melalui tulisan-tulisan kepada tim yang ada di Tembagapura. Memberikan penguatan juga kepada para karyawan supaya mereka tidak ketakutan. Karena membaca berita hari ini sudah tidak seperti Timika 10 tahun lalu yang harus berlangganan koran. Tapi membaca berita hari ini ada media elektronik yang hampir setiap saat itu para pembaca dimanjakan untuk tulisan-tulisan itu. Timika ini, kalau kita lihat pada level provinsi, terus kita bandingkan dengan Tembagapura, sebenarnya kita termasuk cepat. Saya sampai hari ini saya optimis bahwa di Timika akan bisa lebih cepat menyelesaikan masalah ini. Kuncinya cuma satu, masyarakat. Masyarakat sampai hari ini kami lihat tidak disiplin. Pagi hari sampai sore hari masih tetap beraktivitas seperti biasa. Padahal virus ini berpindah karena pergerakan. Saya prihatin sekali bahwa masyarakat ini, teman-teman kami yang ada di Dishub, di Damkar, kemudian yang ada di Satpol PP, pada akhirnya mereka harus melakukan isolasi. Mereka yang mestinya tidak perlu ada di jalan, tapi karena masyarakat tidak disiplin, mereka turun ke jalan, kemudian akhirnya mereka pun mungkin terpapar karena tugas-tugas tersebut. Saya tidak tahu apakah masyarakat Mimika ini masih punya rasa solidaritas bahwa ini masalah pandemi global, ini sedang terjadi wabah. Paling tidak kan bisa menahan diri. Aktivitas terjadi seperti biasa-biasa. Jadi memang butuh kebijaksanaan dari seluruh warga Mimika. Saya hanya bisa menghimbau itu kepada masyarakat untuk bisa tetap disiplin tinggal di rumah. Kalau jika tidak penting, tidak usah keluar rumah, tetap pakai masker. Kondisi hari ini, rata-rata dari 10 orang yang kita tes, pasti 1 diantaranya positif. Jadi semakin menyebar. Yang kami khawatirkan adalah kasus COVID di Kabupaten Mimika, khusus di wilayah Mimika Baru dan juga distrik Wania. Sebenarnya kalau kita lihat hampir flat. Dari jumlah yang kami sampaikan, jumlah penambahan baru, ini di Mimika sudah hampir seminggu, padahal ada lebih dari 40 sampel yang dikirim oleh RSUD tidak ditemukan. Itu artinya sebenarnya negatif. Ini artinya ada harapan untuk pemulihan untuk di Kabupaten Mimika. Jadi kuncinya sebenarnya ada di masyarakat. Kami pikir sudah ada rencana ke arah sana untuk tindak tegas semua masyarakat ketika masih beraktivitas di luar jam yang sudah ditentukan oleh untuk PSBB, khusus untuk aspek ekonomi, aspek social safety net, saya pikir sudah selesai, tinggal disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Jika pemberlakuan PSBB itu dilakukan, maka tindak tegas pasti akan berjalan. Ya, memang ada rencana begitu untuk di Timika, tetapi tadi kami meminta lembar asesmennya supaya kami punya gambaran bagaimana standar sebuah laboratorium PCR, karena masalah limbah ini juga kan biosafety-nya itu menjadi hal yang penting, apalagi biosafety-nya ini harus memenuhi syarat, ada standar-standarnya. Inilah yang nanti tim dari Dinkes Provinsi Papua akan mengirimkan lembar asesmen, kemudian dari pihak RSUD Mimika akan mengisi itu, berdiskusi secara bersama-sama dan menyampaikan, memberikan feedback ke provinsi. Tetapi pada intinya ini sangat bagus. Kami sangat berterima kasih untuk rencana daripada Dinkes Provinsi Papua.